Halo semuanya, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir, Sobat Menyala yang hadir offline di sini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kelas Financial Classes kita hari ini. Untuk teman-teman Sobat Menyala yang hadir online, terima kasih sudah menyempatkan join juga. Mungkin untuk teman-teman yang online bisa sambil santai ya. Jadi di sini kita bisa serius sambil santai. Share aja. Jadi mungkin mau ambil cemilan atau teman-teman yang offline di sini mau ambil cemilan sambil ngopi di First Crack itu boleh, silakan sambil santai-santai. Nah, kelas hari ini mungkin Koko yang di luar mau masuk silakan kok sambil join kok. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas dengan tema intip, incar, dan invest. Nah, mungkin Sobat Menyala yang ada di sini bisa pengen tahu nih, apa sih yang dimaksud intip, incar, invest. Nah, apa namanya, udah bagus teman-teman yang ada di sini bisa apa ya, bisa lebih apa sih, bisa lebih tahu. Nah, bisa lebih tahu nanti di kelas ini bisa ada tanya jawab juga. Nah, perkenalkan nama saya Aldiansa Suryatama, bisa dipanggil Aldi. Di sini saya bertugas sebagai nyalabadi di cabang FFG Ciputra World. Kalau misalnya ada teman-teman yang tanya alamatnya di mana, di sini di Mall Extension lantai 2, CW ya, di Surabaya. Oke, di kali ini solusi nge-gym finansial. Nah, nge-gym finansial apa sih maksudnya? Jadi di sini kita ada beberapa kelas ya. Jadi di sini ada yang namanya financial fitness check up. Misalnya mungkin teman-teman yang hadir di sini atau mungkin yang di online pengen tahu nih apa sih yang dimaksud financial fitness check up. Jadi financial fitness check up adalah akan teman-teman yang mau coba itu adalah serangkaian tes pertanyaan. Nanti untuk hasilnya bisa akan memunculkan hasil skor, di mana hasil skor itu bukan mencerminkan ya, mengindikasikan seberapa sehat sih keadaan finansialnya sobat-sobat menyala yang ada di sini. Nanti mungkin bisa dicoba, itu bisa daftar melalui handphone juga atau yang datang di offline ini bisa coba join membernya di depan. Jadi kalau tadi teman-teman masuk dari depan, di situ ada 2 tab, itu bisa untuk join di sana. Untuk join membernya dulu, nanti setelah itu bisa untuk check up. Nanti dari hasil check up, misalnya mau lebih paham lagi, ingin tahu detailnya, bisa consultation dengan nyala trainer yang ada di sini. Setelah itu di sini kita juga ada komunitas menyala, ada ruang menyala. Jadi nanti di sini ada banyak banget isinya, ada kayak tutorial, guidebook, jadi kayak pembahasan-pembahasan masa kini terkait finansial. Setelah itu, nah jadi financial fitness class hari ini berbeda dari webinar lainnya. Loh kok bisa? Iya karena yang pertama kita banyak banget topik, ada 1001 topik sesuai masalah yang Sobat Menyala hadapi sekarang. Jadi ada 80 kelas yang mencakup semua permasalahan finansial. Setelah itu bisa langsung praktek di tempat, pembelajaran langsung dipraktek dengan masalah sebenarnya dari salah satu peserta kelas. Terus ada curcor boleh diulang jangan. Nah, jadi di sini sama-sama belajar nih dari curhatan satu sama lainnya supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan yang terakhir ada bimbingan habis kelas. Jadi di sini setelah mengikuti kelas, teman-teman bisa mungkin mau tanya lebih lanjut bisa ke teman-teman di sini, ada nyala body, ada nyala trainer, ada coach, jadi bisa sharing pengalaman juga. Bisa sharing pengalaman satu sama lain, mungkin dari sini bisa tahu jalan keluar yang dihadapin bareng-bareng. Topik hari ini, kenapa harus mulai investasi saham ketika kondisi pasar sedang tidak stabil? Terus yang kedua, mindset apa yang salah ketika berinvestasi saham? Bagaimana cara mengelola emosi saat berinvestasi? Jadi nggak gerusa-gerusu untuk naruh saham, naruh modal. Nah, di sini kita belajar untuk tips nanti bisa berinvestasi saham secara mudah dan juga aman. Oke, hari ini akan saya perkenalkan dengan nyala coach kita, dengan Coach Robi Kristi.
dipersilakan kok, perkenalkan dulu untuk teman-teman di offline dan online-nya. Halo, sore semua. Perkenalkan saya Coach Robi Kristi dari Financial Goals. Salam kenal. Semoga nanti kita bisa belajar bareng di kelas selanjutnya ini. Thank you, Aldi. Terima kasih Coach Robi, silakan duduk. Oke, yang berikutnya nanti akan perkenalkan juga Coach Isvan Helmi. Nanti akan mengisi hari ini. Silakan, Coach. Hai teman-teman semua. Selamat datang di Financial Fitness Gym kita. Saya Isvan dari OCB Sekuritas, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi saya. Thank you. Baik, terima kasih Coach. Nah, di sini kita dipersembahkan untuk kelas hari ini oleh Nyala by OCBC NSP. Kita ada tagline nih, namanya TOP BGT. Nah, untuk TOP BGT ini singkatan apa sih? Kita simak bareng-bareng. Jadi T-nya adalah tumbukan uang mulai dari 20.000. Jadi 20.000 tiap hari dan deposito dengan bunga sampai dengan 3,5%. Setelah itu O-nya adalah online transaction. Jadi online transaction di sini, kalau misalnya di sini Sobat Menyaleng sudah pernah join di OCBC NSP dan punya aplikasi One Mobile, itu banyak banget fitur-fitur yang bisa dieksplor, yang bisa dipakai. Jadi teman-teman Sobat Menyaleng nggak perlu datang ke bank lagi, semua sudah ada di dalam genggaman. Nah, promo di mana-mana, ada cashback 10% belanja pakai debit online tiap hari dan pakai QRIS tiap weekend. Itu bisa dipakai juga. Belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com. Jadi itu nanti untuk pendaftaran yang saya infokan tadi bisa dilakukan melalui online maupun offline. Dan gratis financial fitness check up dan konsultasi dengan trainer. Jadi nanti untuk pendaftaran financial check up juga bisa dilakukan online dan offline juga. Setelah itu ada yang kurang untuk T-nya. Nah, T-nya itu apa? Tentunya bukan Nyala di sini ya, tentu harus ikutan nih. Sekarang habis gini, habis kelas, teman-teman bisa buka rekening di OCBC NSP, bisa mendapatkan hadiah cashback hingga 1 juta rupiah dan eksklusif merchandise ya, Menyala Kit X Monster senilai 500.000 rupiah. Setelah itu dapat free 1 lot saham Sido dengan kode promo Menyala Cashback. Oke, intip, incar, dan invest. Jadi di sini ada artikel bahwa generasi milenial dan Zen memiliki mindset investasi saham yang salah. Investasi saham bisa langsung tajir dan ikut-ikutan teman. Jadi di sini mungkin banyak banget yang katanya, oh ini lagi bagus nih, coba yuk beli. Kata teman nih bagus, tapi begitu kita coba, harga saham itu kan fluktuatif ya teman-teman. Jadi di sini nggak bisa nih ikut-ikutan, iya pas kata si teman ini tadi mungkin karena pas sahamnya lagi bagus, tapi pada saat kita coba join, kita jadi followersnya si mereka, ternyata pas lagi nggak oke nih sahamnya. Nah itu artikel yang kebanyakan yang kita juga alami bareng-bareng ya, termasuk saya juga pernah sih. Oke. Di sini ada artikel lagi, kunci dari berinvestasi saham adalah mau belajar dan tidak ikut latah dengan netizen maupun citizen. Nah, ini yang tadi saya infokan, katanya saham A lagi bagus nih, auto beli dong. Terus berharap besok bisa return nih 20%. Tapi kalau pas lagi minus, kebanyakan pasti nyalahin nih orang yang spill yang ke kita nih. Nah, di sini mungkin buat teman-teman ada yang merasakan hal yang sama nggak kayak yang artikel yang tadi nih? Pasti mungkin juga teman-teman juga merasakan juga walaupun mungkin nggak ikut banyak atau memang mungkin memang niat nyoba gitu. Mungkin niat nyoba, ternyata ya nggak oke-oke juga. Nah, nanti di sini apa yang kita dapatkan adalah bisa sesi one on one ya, untuk mendiskusikan hasil financial fitness check up dan mengidentifikasi apa nih yang kurang. Jadi nanti di hasil check up itu kan akan muncul skor. Skor itu bisa diperbaiki enggak? Bisa. Jadi nanti dari skor itu gimana cara memperbaikinya ya konsultasi dengan Nyala trainer yang ada di FFG ini. Setelah itu mendapatkan training plan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki skor financial fitness. Dan konsultasi dengan financial fitness trainer ini bisa dapat gratis nih senilai 1 juta rupiah untuk 10
10 partisipan yang beruntung ya. Dan untuk teman-teman yang di sini yang datang offline, ini juga semua akan mendapatkan giveaway untuk undangan talk show ya dengan Deddy Corbuzier hari ini. Jadi untuk teman-teman yang online yang mungkin di daerah Surabaya juga yang mau datang, besok kita masih ada kelas lagi, itu juga akan mendapatkan giveaway juga. Undangan bareng talk show bareng Deddy Corbuzier hari Kamis ya Mas ya, hari Kamis. Untuk jamnya akan nanti diinfokan menyusul. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan saya persilakan Coach Robi untuk tempat dan silakan Ko. Oke. Thank you Aldi. Tes. Suara aman ya. Oke, halo teman-teman RRS Surabaya, salam kenal. Saya Robi Kristi dari Finansialku. Gimana kabarnya nih semuanya? Baik atau luar biasa? Wah, gitu dong. Oke, saya akan mulai dengan pantun ya. Liburan kuliner ke Surabaya, jangan lupa beli spiku. Selamat datang di Ciputra World Surabaya, bareng Ruang Menyala OCBC, bareng Finansialku. Tepuk tangan dong semuanya. Gak ada cakepnya ya. Oke, sebelumnya ada yang boleh, aku boleh tahu nggak di sini rata-rata ada yang udah kerja, boleh angkat tangan? Yang sudah bekerja, thank you. Ini pasangan. Oke, udah menikah atau belum? Belum. Namanya siapa? Ajas. Sama? Mary. Oke, thank you. Jadi yang lain apa nih? Single, jomblo? Hah? Single ya? Apa bedanya jomblo sama single? Ada yang tahu? Siapa namanya? Sabrina. Apa bedanya, Sab? Oke. Kalau single lebih keren. Bahasa Inggris soalnya. Single tuh pilihan, jomblo tuh nasib gitu. Oke. Jadi siapa yang single? Oke, langsung angkat tangan. Oke, sore hari ini kita mau bicara soal intip, incar, dan invest. Ya, itu apa sih? Ya kan, mungkin teman-teman di sini yang usia muda, kalian harus bersyukur kenapa kalian punya knowledge ini di awal-awal. Ya, dibandingkan teman-teman yang udah usia 30 atau 40. Jadi semakin dini teman-teman mengerti soal investasi, nanti juga Bro Isnan akan bantu ya lebih detailnya buat teman-teman buat belajar ya. Oke, next. Oh, sorry. Oke, nah ini yang tadi udah sempat dibahas sama Aldi ya. Kemarin kita tahu IHSG sempat all time high lagi ya. Jadi apalagi di bulan Desember seperti biasa ada Santa Rally Clause ya. Jadi kecenderungan rata-rata itu positif ya. Ini bisa kelihatan kemarin story ini per 7 Desember. Ya, hari ini pun masih ada mengalami penguatan. Sekilas nanti teman-teman boleh cek juga. Dan ini nih mengambil dari Stockbit ya. Itu Desember selalu positif nih. Ya, jadi tadi wah, ada apa nih Christmas nih ya? Ini bagus nggak sih? It's a good time gitu kan? It's a good time untuk teman-teman punya mulai memikirkan sebagai alternatif investasi. Ya, tapi nanti saya akan lebih banyak how-nya ya. Nanti mungkin kita akan belajar lebih detail di sesi kelas selanjutnya. Nah, sekarang di sini ada yang boleh tahu nggak? Teman-teman di sini ada yang udah mulai invest? Boleh angkat tangan yang udah? Oke, siapa tadi? Chris ya? Ya, mulai investnya di mana, Chris? Background-nya boleh cerita juga. Saat ini sibuk atau apa? Ya, mahasiswa aja sih aku. Oke. Udah invest di mana, Chris? Dari mana, Jeng? Dari yang kecil beberapa tahun lalu ya, mulai dari bank itu apa? Jenis reksadana. Berjangka dulu. Oke, tabungan berjangka terus. Itu ya reksadana juga. Oke. Akhirnya ya masuk saham juga. Oke. Thank you. Yang cewek ada? Silakan sekalian kenalan tuh sama teman-teman nih. Pertama kali invest dulu juga sama tabungan berjangka di bank-bank konvensional. Terus kemudian setelah lulus kuliah mulai nyentuh ikut bibit. Ikut bibit pertama masuk reksadana pasar uang. Kemudian belajar obligasi juga. Terus sekarang udah reksadana saham, tapi masih belum masuk saham murni. Ya. Kamu coba untuk karena tahu ada yang mau dikejar atau cuma ikut nih? Karena teman-teman ikut beli reksadana ikutan beli atau emang ada tujuan keuangan yang ingin dicapai? Karena ada tujuan yang mau dicapai. Dulu kan Bibit punya planner gitu. Jadi tujuannya apa sih buat invest? Dulu kan tujuannya pertama itu pengen beli motor atau pengen apa, kita nabung pelan-pelan yaitu di reksadana. Sip, terima kasih. Berarti kamu udah punya tujuan gitu. Karena banyak banget di luar sana ya kan
itu FOMO, takut ketinggalan ya kan. Punya kripto punya saham punya, ya, punya forex punya, ya punya reksadana. Itu investor apa kolektor gitu kan. Punya semua, tapi dia waktu kita tanya gimana? Nggak jelas, ikut-ikutan aja. Ya. Nah, tapi di sini kita harus tahu, waktu kita menentukan tujuan keuangan, kita harus tahu tujuannya dulu nih. Jadi yang pertama adalah kamu riset. Kayak tadi Sabrina ya, benar ya? Siapa? Mary ya. Oke, dia mau beli kendaraan. Ya kan dia udah tahu dulu harganya berapa. Terus dia mungkin mikir juga mau cash atau kredit juga kan diperhitungkan dulu ya. Next dihitung. Terus kalau untuk yang jangka lebih panjang, ada baiknya kita punya proteksi teman-teman. Ya, karena bisa kita kayak beli rumah kan 15 tahun, 20 tahun, ya kan. Tapi selama kita melunasi hutang itu kan ada aja resiko. Setuju nggak? Kita nggak pernah tahu. Pertanyaannya resikonya siapa yang mau cover? Kita sendiri atau misalnya pihak ketiga, dalam hal ini asuransi. Jadi pastikan punya backup plan, ya. Next-nya adalah teman-teman ya udah langsung dieksekusi investasinya. Gitu. Tapi jangan lupa habis investasi jangan cuma langsung investasi tapi perlu di-review. Udah on track belum? Misalnya mau target nih setahun 12%. Misalnya 100% sepenuhnya misalnya contoh nih masih di tabungan deposito gitu kan. Kira-kira kejar nggak sih? Atau udah mulai diversifikasi ya, ke reksadana, ya kan ke peer-to-peer lending atau ke saham silakan ya. Tentunya teman-teman harus pelajari dulu ya. Jadi jangan cuman ikutan taruh gitu kan. Nah, barulah nanti teman-teman punya satu tujuan. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Ini contoh ya, misalnya si Andre, seorang fresh graduate, dia masuk di perusahaan startup. Ya kan banyak ya orang sekarang pingin lari ke startup. Kenapa sih? Salary-nya besar ya, benar nggak? Oke. Nah, di sini anggap dia punya income 10 juta per bulan. Oke. Nah, seperti pada umumnya, milenial semuanya apa? Ini ya, menikah sama punya rumah pertama. Ya, di sini. Nah, misalnya kapan? 3 tahun lagi menikah. Punya rumah kapan? 2 tahun lagi. Dan ini yang perlu disiapkan uangnya. Oke. Dengan asumsi dia juga sudah punya uang cash lah selama ini 120 juta. Oke. Nah, setelah kita menentukan tujuannya seperti ini, barulah kita mulai hitung, teman-teman. Ya, contoh ini menggunakan aplikasi Finansialku. Jadi misalnya berdana menikah, ya kan? Misalnya harganya, biayanya 150 juta. Tinggal disesuaikan ya. Kalau bisa ada paket corona, mungkin bisa lebih murah ya. Nah, misalnya dia contoh mau 36 bulan lagi, 3 tahun lagi, uangnya dia belum ada nih. Nah, nanti keluar. Berarti yang harus disisihkan kurang lebih 4,4 juta dengan asumsi tadi. Kenaikan biaya peserta pernikahan 8% dan investasi kamu yang bisa kamu peroleh di 12%. Oke, jadi keluar nih, oh ternyata saya harus menyisihkan 4,4 juta per bulan. Ya, kebayang ya. Sorry, namanya siapa? Ahmad. Udah masih single? Udah kerja? Oh, baru lulus kuliah. Udah kepikiran menikah? Belum ya. Jadi nanti ya habis ini ya, lanjut ya. Oke, kalau apa? Tampangnya masih ini banget ya. Oke, yang kedua nih, pasti sini mau beli rumah, bener nggak? Udah survei mungkin yang pasangan nih berdua udah survei? Belum? Hah? Belum ya. Oke. Rumah kan macam-macam ya. Ada rumah vertikal, apartemen atau rumah landed house silakan, ya kan? Nah, misalnya tadi harganya misal DP 200 juta. Ya, uangnya kan tadi sudah punya 120 juta. Jadi dia perlu masukin dan kurang lebih dia harus menyisihkan 3 juta per bulan. Dengan punya asumsi 8% biaya naiknya sama investasi 12% per tahun. Ya. Nah, dari sini kan kalian akhirnya bisa tahu dong. Wah, ternyata dengan gaji saya 10 juta dan saya punya 2 tujuan keuangan seperti ini, saya kurang lebih harus menyisihkan 7,4 juta per bulan. Wah, dari sini kan akhirnya kelihatan dong prioritas mana nih. Wah, bisa aja dia satu. Oke, kalau gaji saya masih 10 juta, mungkin saya nggak paksain dulu nih. Ya, saya yaudah deh fokus di rumah dulu. Ya, siapa tahu ada promo beli rumah dapat istri gitu kan, siapa tahu gitu kan. Atau kalau dia masih kekeh, masih mau dua-duanya ini tercapai, mau ngomong gimana? Nambah income dong, nambah pemasukan kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya tujuan tapi kita nggak hitung, kadang kita nggak kebayang. Tiba-tiba dari tadi awal tahun Januari, tiba-tiba sekarang udah Desember.
terus merasa kok kayak gini-gini aja ya kok income saya kayak segini-gini aja gitu. Apalagi sekarang Instagram itu ya dua sisi ya, mau lihat yang positif bisa, negatif juga bisa gitu. Karena akhirnya kan membandingkan ya. Nah saranku mending teman-teman membandingkan dengan kondisi sebelumnya gitu. Nah that's why teman-teman, next kita kalau bicara investasi ya jangan cuman mikir cuan. Ya sekarang kita tahu nih lagi rame Instagram soal yang investasi bodong. Ya terakhir ada kayak suntik modal ya, alat kesehatan, one of the biggest scam 1,2 triliun, kebayang nggak? Terus kemarin lah yang forex lah, yang macam-macam. Ya bahkan ada orang yang akhirnya bunuh diri. Karena apa? Pinjol untuk investasi. Ya, jadi kalau kita bicara soal keuangan, kita jangan cuma lihat profit atau cuan. Kalau semua cuan, semua orang pasti mau cuan. Tapi pertanyaan resikonya kita bisa terima nggak, teman-teman? Ya, jadi ada bicara manajemen resiko. Contoh gimana nih, Rob? Misalnya gini, buat beberapa orang mungkin hilang 5 juta nggak ada masalah. Ya, 5 juta mungkin nggak ada masalah. Tapi mungkin income dia sebulan 30 juta. Tapi income yang 7 juta, hilang 5 juta, wassalam kan? Nah gitu, jadi teman-teman yang harus tahu kapasitas kita. Ya, that's why kenapa teman-teman perlu melakukan tadi financial check up, ya di ruang menyala nanti kamu bisa tahu kondisi keuangan kamu seperti apa. Udah bisa memikirkan investasi atau ternyata dana darurat masih belum, asuransi masih belum, utang ternyata masih cukup besar. Nah ini teman-teman yang tahu prioritasnya, ya. Jadi selalu ada dua masalah. Satu bingung mau makan apa, yang satu bingung mau makan di mana. Lebih enak yang mana kira-kira? Hah? Lebih enak makan di mana ya, tapi ya harus pastikan uangnya ada dulu ya. Oke, next. Nah, biar teman-teman di sini juga, Sobat Menyala juga tahu nih, kan kadang ada yang tercerita ya, wah teman gue hari ini main saham untung 10%, pernah dengar kayak gitu? Wah, gue main kripto sehari 30%, ya kan? Padahal kayak kalau baca-baca kayak biasa 10% per tahun gitu kan, atau 15% setahun gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih bedanya trading, investasi, sama spekulasi. Ya, bisa jadi yang tadi dapat 10% per hari karena dia emang punya kemampuan untuk trading. Ya kan? Nah, ini bedanya, teman-teman. Trading kamu punya waktunya, ya. Kamu punya skill-nya, ya, dan kamu emang aktif di situ. Mungkin nggak? Mungkin aja. Ya, nanti bisa diceritain juga. Nah, sedangkan kalau investasi, kita tetap melakukan kebiasaan kita, pekerjaan kita. Di satu sisi, biarkan itu pasif. Ya, sesekali dicek boleh. Nggak usah lihat tiap hari, stres juga nanti kan. Nah, kalau spekulasi itu nggak ada dua-duanya tuh. Jadi udah kayak gambling. Ya kan? Nah, teman-teman mesti perhatikan banyak banget kemarin yang menyalahgunakan ya apa titip modal yang di Telegram ya, tiba-tiba mengatasnamakan finansialku, mengatasnamakan macam-macam platform, macam-macam bank gitu. Perhatikan itu nggak mungkin. Nah, jadi teman-teman harus cross check ya. Jadi kalau ternyata dapat tawaran, coba teman-teman harus 2L. Logis nggak? Ya, nitip uang misalnya seminggu 4%, sebulan 16% dong. Ya. Yang kedua, legal nggak? Legal bisa cek di mana? Di OJK. Ya, di webnya OJK selalu rutin 157 bisa dicek. Daftar investasi yang bodong mungkin ya, tidak punya izin, teman-teman coba perlu lihat lagi karena sering update. Ya. Fintech banyak yang katanya pinjol segala macam ya, mesti dicek ada yang ilegal dan maupun legal. Seperti itu. Nah, dengan teman-teman tahu masing-masing ini, setidaknya teman-teman bisa mulai menakar resiko. Gitu. Karena di saat pandemik seperti ini, siapa sih nggak mau untung? Ya kan, orang kan berpikir, wah, jangan cuma berdasarkan satu income. Ya kan, bahkan ada yang udah pensiun, uang pensiunnya dimasukin semuanya gitu kan. Jadi ya kasihan juga gitu, banyak banget. Ya, atau ya tadi tergoda uangnya nggak ada tapi ikutan trading, pakai pinjol. Wah, itu bahaya banget, teman-teman. Ya, sesuatu yang fix dilawan dengan sesuatu yang variabel, itu nggak make sense. Kayak gitu. Ini siapa namanya? Boleh kenalan? Siapa? Delvin. Background-nya udah kerja atau kuliah? Mahasiswa, temen. Ambil jurusan apa?
Teknik kimia. Wah, kenapa nih? Boleh cerita nggak? Pengen belajar keuangan? Oke. Oke, jadi ini depan hujan nggak tadi? Enggak ya, luar biasa. Tepuk tangan dong Mbak Delvin ya. Oke. Nah, dari sini teman-teman, ya tadi dia udah cerita, seorang background teknik kimia aja mau belajar soal uang. Ya, apalagi teman-teman yang di industri finance nih, punya nilai lebih gitu kan. At least ya teman-teman bisa belajar bareng mindset yang benar. Nanti baru kita akan mulai keuangan lebih enak lagi. Oke? Nah, bicara jenis investasi, teman-teman, ya ini tadi yang saya bilang. Ada 3 jenis, ada yang sifatnya likuiditas, ya kan, reksadana pasar uang, emas, ya kan, deposito, itu mungkin bisa bicara sebagai dana darurat. Tapi teman-teman, kalau tadi ingin mencapai capital gain, ya kan, misal kenaikan modal segala macam, contohnya misal saham, reksadana, ya kan. Tapi kalau teman-teman yang ngincer untuk dapat kayak cash flow, ya kan orang pensiun kan udah nggak bisa kerja tuh. Nah, dia butuh cash yang rutin misalnya, bisa masuk misalnya dividen saham, RD proteksi, ataupun SBN ya, kupon obligasi, ataupun peer-to-peer lending yang dapat bulanan, ya kan, sesuai project. Nah, dari sini teman-teman bisa memilih kira-kira yang mana nih yang cocok. Oh, kalau saya cuma kurang dari setahun, kayaknya nggak fleksibel kalau saya harus misalnya saham, terlalu fluktuatif, ya kan? Ya, mungkin lebih cocok yang di bawah. Ya. Gitu. Ibarat teman-teman, oke, saya punya mobil ya dari Surabaya, tapi tujuannya bukan cuma Surabaya Jakarta nih, tapi mau ke Tokyo, kan nggak mungkin dong naik mobil. Sama kayak pikir, oh saya mau pensiun nih jangka panjang, apakah cukup dengan deposito? Nggak mungkin. Ya mungkin nggak 10 tahun lagi, mungkin 50 tahun atau 100 tahun lagi gitu kan, inflasi segala macam. Nah, dengan teman-teman tahu jenis-jenis investasi seperti ini, akan mempermudah kalian untuk mengatur strateginya. Oke? Makin tinggi ya pasti resiko makin besar ya tentunya. Makanya teman-teman harus coba explore lebih dalam, riset sebelum masukin uangnya. Oke? Oke, dari aku itu aja. Aku kembaliin ke Aldi. Terima kasih semua. Thank you. Oke, terima kasih Coach Robi atas presentasinya. Baik, teman-teman yang ada di sini, sobat-sobat penyala, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau teman-teman online kalau ada pertanyaan mungkin bisa di-keep dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya dengan Coach Ikhwan. Coach, silakan, dipersilakan. Thank you teman-teman. Sore ini teman-teman beruntung banget nih kita bisa kumpul di sini karena kalau nggak salah ini sesi pertama kita ngebahas lebih dalam tentang saham ya. Jadi kalau teman-teman di sesi-sesi sebelumnya udah belajar gimana cara merencanakan keuangan, gimana cara untuk bikin plan, ini kita akan bahas tentang saham. Tapi biasanya kalau saham teman-teman pasti pikirannya tuh kayak wah saham tuh ribet, terus kompleks, terus banyak yang harus mengerti, dipahami. Tapi aku coba jelasin ke teman-teman sore ini dengan cara yang sangat simpel untuk mengerti gimana caranya untuk kita bisa berinvestasi di saham. Intip, incar, dan invest. Jadi saham itu identik dengan banteng. Jadi bukan lambang partai ya, tapi banteng ini lebih bull. Bull artinya tuh kayak banteng tuh kalau dia nanduk itu akan naik ke atas. Jadi memang biasanya kalau di saham, makanya kalau teman-teman kalau yang udah pernah ke Jakarta, ke gedung Bursa Efek, itu di depannya ada statue patung banteng. Jadi memang melambangkan saham itu kalau naik itu bull namanya. Ini sekilas tentang aku. Jadi aku dari OCBC Sekuritas, di mana anak perusahaan dari OCBC Group, subsidiary dari OCBC Group dan sister company dari OCBC NISP, di mana kita ini fokus di bidang saham. Jadi benar-benar kita melakukan industri, berkecimpung di industri yang namanya saham. Nah, jadi mungkin sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Coach Robi bahwa apa sih tujuan keuangan kalian. Jadi aku sedikit menggarisbawahi di sini tujuan hidup dari orang itu biasanya ada 5. Yang pertama itu karir, kalau karir udah dapat, wealth, kesejahteraan, terus cinta dulu baru family, bukan family dulu baru cinta ya. Terakhir adalah health atau kesehatan. Jadi ini kira-kira gambaran tujuan hidup orang. Nah, ini biasanya kalau aku kasih gambaran, ini cowok sama cewek nih. Biasanya kalau cewek itu pengennya cari job duluan, great job,
make money, buy a home. Kalau yang cowok biasanya cari cewek dulu, find a soulmate, get married, baru buy home. Nah, jadi memang perspektif dari masing-masing gender mungkin sedikit berbeda, tapi tujuannya adalah happiness. Nah, di sini kalau kita lihat perjalanan dari financial planning. Jadi kalau teman-teman bikin financial planning itu bukan bangsa satu tahun, 2 tahun, tapi financial planning itu harus ada ujungnya. Ujungnya ketika sampai retirement. Jadi kita harus punya plan sampai kita pensiun nanti. Jadi nah, finishnya di sini, di yang warna biru retirement. Dari employment, terus punya rumah, punya anak, nikah dulu baru punya anak, bukan nggak kebalik ya. Nikah dulu baru punya anak, terus baru retirement. Jadi finishnya itu retirement. Next, nah di sini mungkin aku kasih sedikit hasil survei dari Apartment List Rental Survey. Ini nearly half of millennial renters itu mereka nggak punya saving untuk DP. Jadi sekitar 48% itu nggak punya tabungan untuk bayar DP, dan ini dilakukan di beberapa negara di dunia, jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi memang problem dari milenial ini ketika kita tadi bicara financial goals yang sebelumnya, yang paling dekat dari milenial adalah mortgage atau punya rumah, dan hasil surveinya tuh nggak ada. Nah, gimana sih kita akan belajar cara untuk ngumpulin DP rumah. Nah, ini mungkin aku kasih sekilas gambaran karena ini di Surabaya, aku ngambil data properti di Surabaya. Mungkin teman-teman koreksi kalau benar apa salah ya. Ternyata harga rumah yang luas 80-90 meter di Citraland itu 1,3 M, di Rungkut 1,2, di Wiyung itu 1 M. Jadi artinya untuk milenial membeli rumah cash itu rasanya udah impossible. Benar nggak, setuju nggak teman-teman? Jadi memang mau nggak mau milenial harus melakukan mortgage atau KPR. Nah, aku kasih case study nih. Ada yang tahu nggak gambar siapa nih? Itu nggak tahu ya, ini benar nggak, ini Jimin. Jadi aku bikin case study, aku iseng aja cari nama ini. Anggaplah seorang anak milenial namanya Jimin, berumur 24 tahun. Ini case-nya tahun 2017, baru lulus S2 dan sudah bekerja dengan gaji 10 juta per bulan. Berencana menikah di tahun 2021 dan membeli rumah dengan KPR di 2021. Kira-kira berapa sih jumlah uang yang harus dia investasikan per bulan dari 10 juta. Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Dari 10 juta, tadi kalau Robi tadi bilang berapa? 7,4 ya? 7,4 juta per bulan harus untuk ngumpulin rumah ya? Ada gambaran lain? Kira-kira 5 juta cukup nggak ya? Kita akan lihat. Nah, kalau kita bicara tadi gaji di 10 juta per bulan, investasi 50% dari gaji adalah 5 juta per bulan. Kalau 20% dari gaji itu adalah 2 juta per bulan. Jadi kita akan lihat nih, aku bikin simulasi gambaran gimana kalau si Jimin ini berinvestasi di saham dengan simulasi A 50% dari gaji, simulasi B 20% dari gaji. Nah, ini kira-kira gambarannya teman-teman. Jadi secara garis besar kalau dia pengen nikah di tahun 2021, kalau dia invest 5 juta per bulan, dia akan ngumpulin segini nih, 555 juta dengan gaji 5 juta, investasi 5 juta per bulan. Kalau dia ngumpulin 2 juta per bulan, itu ada 222 juta. Artinya semakin besar porsi investasi, maka dia akan dapat semakin besar juga. Dan ini aku bandingin invest sama nabung. Kalau invest itu 555 juta, kalau dia hanya nabung di tabungan konvensional, maka dia cuma nabung dapat 278 juta. Jadi ini kira-kira gambarannya. Next, nah ini kira-kira aku kasih gambaran saham. Saham itu dalam 5 tahun terakhir itu rata-rata return yang dicapai 16,1%. Artinya ini merupakan salah satu instrumen investasi dengan return yang paling tinggi. Dan even ketika COVID pun terjadi, saham itu turun. Jadi saham itu sangat rentan terhadap penurunan ketika terjadi krisis. Ketika saham turun, tapi nilainya udah balik lagi nih sekarang. Dan penurunannya dibandingkan yang lain itu nilainya masih kumulatifnya masih lebih tinggi. Nah, aku kasih contoh. Di case ini si Jimin itu membeli saham Sido Muncul. Saham Sido Muncul dengan 2017 itu harganya masih 200-an, sekarang harganya hampir 1.000 perak. Makanya tadi kita lihat dia bisa ngumpulin sampai 555 juta. Nah, ini mungkin aku ngasih gambaran sedikit aja gimana caranya bisa ngelihat tentang analisa saham. Teman-teman bisa lihat di Google Finance. Dari handphone bisa buka aja langsung ketik Sido Muncul, akan keluar analisa seperti ini. Ini bisa kita lihat apa yang diperhatikan. Yang pertama kita lihat pertumbuhan labanya. Saham itu kita harus lihat laba bersihnya. Ketika laba bersih perusahaan itu lagi naik, maka sahamnya akan terus-terusan naik. Dan di sini terakhir laba bersihnya masih naik 15% di tahun 2020.
Dan kira-kira begini gambaran analisanya itu revenue-nya naik berapa, net income-nya naik berapa, ada semua. Jadi Google Finance sangat komprehensif sekali, sangat basic. Nah ternyata si Jimin ini mau nikah dengan seorang wanita namanya Jisoo. Nah ternyata pas dia bilang mau nikah nih, dipropose, dilamarnya, ternyata si Jisoo cerita ke ayahnya. Ayahnya di sini Ha Jun Kim telah mempersiapkan, ini ayah beneran loh, mempersiapkan tabungan masa depan untuk si Jisoo dengan membeli saham BCA 100 juta di tahun 2000. Kira-kira aku mau ngasih pertanyaan ke teman-teman nih. Ada yang tahu nggak kalau saham BCA tahun 2000 dibeliin 100 juta, sekarang nilainya berapa? Nanti ada merchandise ya. Ada yang bisa jawab? Iseng-iseng aja, apakah 1 miliar, 2 miliar? Cowok-cowok yang di pojok sana, pojok sini juga boleh, silakan. Ada yang mau jawab? Dapat hadiah loh, hadiahnya lumayan. Berapa? 1 triliun. Wah, ada lagi yang lebih tinggi? 2,8 miliar. Hanya 2 yang jawab ya, dikasih merchandise ya dua-duanya ya. 20 miliar. Jadi ternyata si ayahnya Jisoo mempersiapkan masa depannya dengan investasi 100 juta tahun 2000, sekarang nilainya 20 miliar dengan rata-rata return 28,5% per tahun, dan di saham itu 74% atau dalam 100 tahun terakhir 70 tahunnya itu untung, 24 tahunnya rugi. Artinya prosentase untung lebih besar daripada rugi. Nah ini kenapa BCA bisa kayak gini nih. Tadi di awal kan aku bilang bahwa laba bersih itu kunci dari kenaikan harga saham. Kita perhatikan laba bersih BCA dari tahun 2000 sampai 2021 naik dari 2 triliun jadi 30 triliun. Udah naik 200 kali lipat laba bersihnya. Sahamnya juga naik berkali-kali lipat juga. Artinya laba bersihnya naik, sahamnya juga naik. Perbandingannya itu tetap berbanding lurus. Ada nggak sih yang lebih bagus dari BCA? Dalam 4 tahun terakhir pertumbuhan laba bersih Sido muncul itu jauh lebih tinggi dari BCA dengan pertumbuhan di atas 20%, rata-rata 21% dalam 3 tahun terakhir. Ini kita lihat di sini. Itulah mengapa alasan Sido muncul itu outperform atau mengalahkan BCA dalam return 5 tahun terakhir dengan 200% kenaikan. Makanya di case ini si Jimin tadi benar banget nih, dia beli saham Sido tahun 2017, dia kumpulin terus investasi per bulan, dia beli, ternyata dia bisa dapat uang 550 juta untuk tabungannya nikah. Nah ini kira-kira gambarannya tentang saham. Nah jadi yang tadi aku bilang di awal, kalau bisnisnya bagus, sahamnya juga akan bagus. Dan kalau kita beli saham, jangan sampai kita beli ngarepin cuan duluan. Kita harus berpikir bahwa kita beli saham, itu kita beli bisnisnya, bukan beli harga sahamnya, beli tikernya. Jadi kita harus tahu, kita berpikir sebagai seorang investor, pemilik dari si perusahaan tersebut. Semakin perusahaannya tumbuh, maka harga sahamnya juga akan makin naik. Dan ini, investasi itu bukan cuma 1-2 tahun, jangan ngikutin tren aja. Investasi itu kita harus ngikutin selamanya. Makanya tadi di awal aku bilang financial planning itu finish-nya kapan? Retirement. Ketika kita retire, kita harus punya tabungan yang cukup, punya hidupnya bisa senang-senang, dan emosi. Emosi itu paling penting. Jadi jangan sampai, tadi Ko Robi juga sempat cerita bahwa si A bilang beli saham ini, si B bilang saham ini, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus yakin tentang apa yang kita ingin kita beli, dan kita nggak perlu canggih-canggih amat, nggak perlu pakai robot, nggak perlu pakai apa. Kita yang penting disiplin. Tiap tahun, tiap bulan kita beli, kita sisihkan uang kita untuk investasi di saham, dan di saham yang benar dan labanya terus bertumbuh. Nah, singkat cerita, si Jimin dan Jisoo ini kawin. Dapat uang 1,2 M, mungkin dia beliin rumah lah, tapi di case ini nggak usah mikir lah, dia dapat 1,2 M. Aku mau nunjukin aja di sini. Kira-kira perjalanan hidupnya mereka ini finishnya kapan, di usia pensiun, dan kita akan lihat nih. Yang paling penting ketika mau nikah, tadi yang pasangan yang mau nikah, siapa namanya? Pegangan tangan terus nih berdua nih. Mary dan Fajar, Ajan. Oke, nah pengen punya anak berapa? Rencana nggak? 2, wah oke. Nah aku pengen kasih gambaran aja nih, kira-kira kalau kita menikah, yang paling harus kita pikir tuh nggak hanya langsung punya anak berapa banyak langsung dihajar terus, digaspol terus. Kan kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Ini si Jimin sama Jisoo udah bikin perencanaan, mereka tiap 3 tahun sekali pengen punya anak nih, atau tiap anak pertama anak kedua itu selesai cuman 6 tahun kayak si Rafathar ya, 6 tahun baru punya adik.
Nah, ini aku cuma ngasih gambaran aja kalau punya tiga anak dengan selisih 3 tahun, bayangin umur 37 sampai umur 47 itu tiap tahun kerjanya apa? Mikirin bayar uang pangkal sekolah anak. Jadi kalau teman-teman tahu masuk TK di BINUS itu harganya 70 juta. Jadi bayangin berapa biaya untuk umur 37 sampai 47 kalau punya 3 anak dengan jarak 3 tahun. Nah, kalau ini 2 tahun udah pas nih, benar nih rencananya nih. Kameri 2 tahun jaraknya 6 tahun. Ini ada jeda-jedanya nih. Jadi paling enak kayak gitu. Jadi keluarga berencana dan paling mahal biaya kuliah. Umur 43 sama 49 ada jaraknya 6 tahun. Nah, ini financial planning shape-nya kayak gini. Yang terakhir legacy. Jadi legacy kalau kita udah retirement, investasi saham terus sampai kita ending udah pensiun, saham itu kita wariskan ke anak. Anak kita harus ajarkan juga untuk berinvestasi dan ini dipertahankan sampai generasi ke generasi. Nah, ini aku bikin simulasi kalau dia tetap punya gaji 10 juta dan terus naik-naik terus sesuai inflasi, si Jimin ini akan punya gaji umur 54 tahun itu 40 jutaan, dengan porsi investasi tetap dipertahankan. Kalau sebelum nikah kan 50%, pas nikah diturunin tuh jadi 20%. Jadi kalau bisa, kalau yang jomblo-jomblo tuh jangan asal mikirin gaya hidup, tapi 50% investasi, udah nikah baru diturunin 20%, sisanya buat nyenengin istri sama anak. Kita lihat di sini, tadi biaya kuliah, umur 43 sama 49, berapa dia punya? Kalau dia investasi konstan 20% aja, umur 43 dia punya 3,7 M. Anak pertama bisalah kuliah di UPH atau di BINUS yang di lokal, tapi anak kedua, umur 49, dia punya 11 M. Ini rincian biaya kuliah di luar negeri. Bayangin punya 10 M, kuliahin satu anak di Amerika 4 miliar sampai lulus. Tapi ya udah nggak usah mikir sampai ke Amerika, palingnya di Korea aja 750 juta sampai lulus. Jadi anak pertama oke bisa lah kuliah di dalam negeri, anak kedua S1 di luar negeri, anak pertamanya ambil S2 di luar negeri. Jadi dua-duanya bisa menikmati pendidikan di luar negeri. Jadi kita kalau bicara perencanaan keuangan, tujuannya satu, retired rich. Pensiun punya berapa? 25 miliar. Si Jimin bisa punya 25 miliar dengan gaji dia saat ini 10 jutaan. Jadi jangan nganggap remeh dengan investasi, gaji 10 jutaan. Pensiun bisa punya 25 miliar. Kalau tiap bulan dia investasi terus di saham yang benar, kasih return berapa? 15% aja loh. Aku kasih simulasi ini cuma di 15% per tahun. Ini 25 M, kalau dipotong biaya-biaya kuliah mungkin masih ada lah dia pegang 10 M, 15 M sampai ketika pensiun. Nah, itu yang 15 M itu bisa diwariskan juga ke anak nanti. Jadi kebanyakan di sini kan kalau kita generasi saat ini sandwich generation di mana masih biayain orang tua, masih biayain adik. Jadi memang kalau tadi Coach Robi sempat bilang deposito itu nggak bisa bikin kita kaya, nggak bisa bikin sampai nanti kita punya warisan itu banyak. Nah, ini kira-kira gambaran gimana untuk ngebagi uang dengan gaji 5.500.000. Jadi 5.500.000 ini aku kasih case namanya si Benny, bayar kosan 1,5 juta, uang makan 1,5 juta, entertainmentnya kecil nih 250.000, transport 500.000, investasinya 1 juta, dana darurat 750. Jadi inilah kira-kira gambaran untuk manage gaji. Jadi nggak harus gajinya gede-gede, tapi gaji kecil pun itu bisa di manage. Artinya rule of thumb-nya kayak gini. Jadi kalau kalian punya gaji, manage-nya tuh kayak gini. Jangan sampai milenial sekarang tuh dana entertainment-nya gaji 5 juta, entertainment-nya 3 juta nih. Jadi berbanding terbalik, ini harus dirubah di mana harus investasinya sama dana daruratnya ini harus lebih besar. Nah, dana darurat itu biasanya larinya kemana? Dana darurat ini kalau bisa kita beli proteksi, yang tadi sempat dibilang Coach Robi bahwa proteksi itu sangat penting sekali, di mana kalau tadi kita bicara perjalanan sampai usia 40, amit-amit kalau salah satu pasangan dipanggil duluan sebelum usianya sampai segitu, kita punya dana darurat yang bisa diambil dari proteksi. Nah, ini satu hal lagi yang aku mau tekankan di sini, jangan anggap remeh uang 1 juta. 1 juta ini kalau kita ambil per hari itu hitungnya 50.000 per hari. 50.000 per hari dengan return 15%, kalau teman-teman itu bisa investasi dengan konstan, 20 tahun itu bisa jadi 1,7 M dengan 15% aja. Jadi tiap hari beliin aja 50.000, bisa beli reksadana, bisa beli saham, yang penting konsisten. Kalau nggak mau per bulan, per hari juga bisa. Tujuannya di sini, jadi ini bikin penyemangat kita bahwa goal kita punya berapa dulu nih. Pengen punya 1 M, 2 M, 3 M, 4 M, kita kejar terus. Dengan cara gimana? Caranya investasi, bisa di reksadana, bisa di saham, yang penting teman-teman based on risk masing-masing seperti apa.
Nah, ini mungkin terakhir slide penutup, aku kasih gambaran, the earlier you start, the easier you climb. Anggaplah tujuan kita punya uang 3,5 miliar pada saat usia kita 60 tahun. Aku kasih simulasi kalau umur 20 tahun, 1 juta per bulan cukup. Ini dengan investasi saham ya, 15% per tahun. Tapi kalau Anda start di usia 40, itu butuh modal lebih besar. 7 juta per bulan. Jadi semakin kesini makin besar nih. Umur 50 butuh 20 juta per bulan untuk mencapai tujuan financial goal yang sama. Makanya teman-teman di sini aku yakin masih muda-muda banget nih. Jadi udah bagus banget bahwa invest early and earn forever. Jadi memang kita lihat harusnya makin banyak nih dengan dibukanya Financial Fitness Gym. Mudah-mudahan harapannya ke depan anak-anak muda tuh nongkrongnya lari ke sini, belajar investasi, dan kita harus ngubah kita punya kualitas hidup. Kita harus lebih kaya dibandingkan Gen X atau baby boomer sebelum kita. Artinya semakin ke sini instrumen investasi semakin gampang diakses dengan One Mobile, dengan kita punya IOCBC, semuanya at your fingertips kita bisa investasi. Harusnya ini memudahkan kita untuk bisa membangun wealth kita ke depan. Itu mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, aku senang sekali akan bisa menjawab. Jadi teman-teman dari online pun bisa kasih pertanyaan. Aku kembalikan ke Aldi. Thank you. Oke, terima kasih Coach. Oke, di sini Sobat Menyala yang hadir di kelas ini saat ini ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan untuk sesi kelas hari ini? Ya, boleh. Dengan siapa kok? Oke, jadi saya Delvin. Jadi ingin nanya nih terkait tadi ya mungkin yang dibicarain sama pembicara kedua tadi. Nah terkait tadi masalah stok ya. Tadi kan katanya kayak misalnya contoh di case tadinya kayak BCA gitu di tahun 2000 misalnya mereka invest gitu. Tapi kan maksudnya kalau kita lihat pribadi pada perspektif tahun 2000 kan kita nggak tahu kan BCA ini bakal memang naik atau enggak. Nah tadi sempat dibilang lihat saham itu dari bisnisnya. Mungkin kita tahu suatu saham itu benar-benar baik dan tidak itu mungkin selain bisnis itu kita lihat dari mananya juga ya. Mungkin itu sih bisa bantu untuk tahu lebih lagi. Terima kasih. Oke, baik kok pertanyaannya. Terima kasih. Untuk Coach Iswan mungkin bisa dibantu jawab. Jadi ngelihatnya dari mana nih untuk saham itu untuk kedepannya baik enggaknya itu ngelihat dari mana gitu ya, kok ya? Oke. Oke, aku bantu jawab. Jadi memang kalau kita lihat perspektif tahun 2000, apakah kita bisa mengulang apa yang terjadi pada BCA tahun 2000? Jadi aku nggak tampilin di sini, tapi kalau kita hitung BCA, proyeksi 10 tahun ke depan, itu memang return-nya mungkin tidak akan sebagus return dari tahun 2000. Kenapa? Karena kita lihat kalau tahun 2000, BCA itu price to earning ratio-nya itu cuma 3 kali. Sekarang udah sampai 30 kali, udah naik sampai hampir 10 kali lipat. Tapi kita harus lihat bahwa nggak melulu investasi harus cari saham seperti BCA. Ada beberapa saham lain yang memang punya potensi sangat bagus, dan misalnya contoh aku kasih case tadi di sini kita ambil Sido Muncul. Jadi kenapa kita pick Sido Muncul, dan Sido Muncul ini sudah menjadi istilahnya saham bonus ya untuk kita kalau buka akun di OSB Sekuritas dari awal tahun 2020 kita kasih saham bonus Sido Muncul dari harga masih 600-700 sekarang udah mau 1000. Jadi pertama kita lihat indikator bisnis bisa tumbuh apa enggak itu yang pasti laba bersih. Sebagai pemilik bisnis itu kita akan ngelihat laba bersih tumbuh apa enggak. Di sini aku kasih contoh Sido Muncul ini laba bersihnya tumbuh sampai 20% lebih loh per tahun. Terakhir laporan keuangan kuartal terakhir itu tumbuhnya sampai 33%. Bayangin 33% year on year dalam 1 tahun tumbuhnya. Makanya kalau kita lihat di sini laba bersihnya tumbuh tinggi, maka bisnisnya akan bagus. Jadi indikator pertama yang kalau kita lihat adalah laba bersih. Indikator kedua yang lain ada beberapa indikator memang harus yang bisa kita lihat. Cuman untuk sesi kali ini kita nggak bahas karena perspektif kita lebih kepada gimana sih investasi saham. Mungkin akan hadir lagi 2 hari lagi kita akan bahas lebih detail gimana cara stock picking memilih saham bagus apa tidak. Nah setelah kita lihat laba bersih kita lihat konsistensi dari bisnis tersebut. Jadi kalau kita lihat saham seperti BCA, BCA itu udah ada dari tahun 70, Sido Muncul dari tahun 80-an itu jualan jamu dari tahun 40 kalau nggak salah ini pemiliknya itu udah generasi ketiga. Jadi bayangin generasi ketiga aja udah setua itu, kakek-kakek itu generasi ketiga yang punya Sido Muncul, Pak Irwan Hidayat. Makanya kita lihat bisnis itu harus konsisten. Sudah di-invented atau ditemukan, founded itu bertahun-tahun. Kayak Nyonya Menir kan udah berdiri
sejak 1908 kan. Jadi teman dia nggak IPO ya. Jadi cari perusahaan yang memang sudah konsisten. Jangan cari perusahaan yang misalnya baru-baru banting setir nih, dia pindah terus tadinya industri apa, dia balik ke masuk ke industri apa. Jadi harus cari yang memang konsisten, dan kebanyakan bisnis-bisnis sukses itu berasal dari number of brand yang sedikit. Kayak sudah muncul, penggerak utamanya itu tolak angin. Ambil contoh saham lain misalnya, Indofood CBP, itu Indomie. Jadi memang punya satu motor penggerak bisnisnya yang nggak akan pernah mati. Jadi istilahnya sekarang kita pakai produknya 20 tahun, 30 tahun, anak cucu kita juga akan pakai produk yang sama. Jadi ini kuncinya bahwa bisnis ini udah bergenerasi-generasi berlanjut terus. Bicara misalnya aku tanya, ada saham Bukalapak misalnya. Rugi 1,3 triliun per tahun, sahamnya dari 1.200, 1.300, sekarang tinggal 500 perak. Kita nggak tahu 20 tahun lagi masih bisa bertahan apa nggak. Karena kan bisnis itu kan, startup itu kan venture capital, mereka tanam duit. Mereka tanam duit, duitnya dibakar. Ketika duitnya dibakar, pertanyaan sampai kapan mereka akan tahan? Pada satu saat ketika venture capital pull out, nggak mau invest lagi, maka apakah masih ada cashback? Dan kalau kalau kita lihat, apakah milenial zaman sekarang pasti promo seeker ya? Istilah kalau nggak ada promo ya gue nggak beli. Benar kan? Makanya kita nggak tahu nih, bisnis-bisnis kayak gini bertahan berapa lama? Apakah beyond 2024 masih bertahan atau tidak? Karena kalau kita lihat ada beberapa analis di Amerika memprediksi itu 2024 itu akan ada startup bubble. Jadi venture capital akan stop dan semuanya akan terjadi default, gelombang default. Jadi memang kita lihat kalau saham-saham new economy masih butuh waktu untuk pembuktian. Tapi kalau saham-saham kayak sudah muncul yang udah dari zaman dulu, kayak Mayora, terus kayak Indofood CBP, itu sudah bertahan dari generasi-generasi. Ini kuncinya bahwa kita memilih saham itu cari bisnisnya yang memang sustain. Itu mungkin jawaban dari aku. Thank you. Baik, terima kasih Coach. Sudah terjawab? Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan untuk Coach Robi nih, untuk pertanyaan dari teman-teman yang ikut online nih, Ko. Yes. Jadi ada pertanyaan, strategi market untuk saat ini bagaimana dengan keadaan pandemi yang virusnya terus bermutasi? Mau nikah kira-kira 2 tahun lagi nih. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Mau nikah 2 tahun lagi. Bagaimana strategi investasinya untuk modal nikah dan DP rumah? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah cukup hanya dengan reksadana stable fund? Oke, thank you. Terima kasih. Namanya siapa Silakan. namanya? Nggak ada namanya. Ini enggak ada namanya. Maksud online, anonim. Anonim. Iya. Oke. Silakan Coach. Ini kayak Terima sensitif kasih. ya kalau biaya nikah ya. Nanti kalau ketahuan namanya, ketahuan pasangannya nanti panjang lagi ya. Oke, jadi strateginya sih sebenarnya tiap orang berbeda-beda ya. Karena kan setiap orang punya experience yang profile risk yang berbeda-beda juga ya. Kalau emang tadi awalnya dia cuman awalnya reksadana stable fund, terus mungkin untuk langsung ke saham, mungkin dia perlu explore dulu. Jadi sebelum dia belajar, sebelum ditaruh uang ya dia perlu belajar dulu. Ini saham itu apa sih? Ya kan, jenis-jenis saham juga macam-macam ya. Tadi Coach Isnan juga udah disebutin kan, ada yang value stock, ada juga yang growth stock ya. Jangan sampai nanti kita beli saham, ternyata delisting gitu kan. Beberapa ada juga yang kayak gitu kan, akhirnya uangnya malah hilang gitu kan. Nah, nanti kalau untuk 1 sampai 2 tahun mungkin itu jangka menengah ya. Jadi mungkin bisa diversifikasi untuk tadi kan kalau nggak boleh taruh dalam satu keranjang ya kan, perlu dipecah ya. Tentunya itu nanti bakal lebih proper kalau kamu bisa konsultasi dulu ya. Jadi pastiin nanti strateginya belum tentu sama nih. Misalnya kayak tadi sama-sama usia misalnya 26 ya kan, income-nya 10 juta, belum tentu sama juga. Ya, karena buat tadi ya saya bilang mungkin satu masih jadi sandwich generation. Sedangkan yang satu ya udah independen gitu kan. Jadi belum tentu sama. Jadi alangkah baiknya nanti kamu lakukan dulu financial check up ya, sama nyala trainer, nyala body segala macam. Nah, dari situ baru teman-teman mulai coba atur strategi. Ya kan? Seperti itu sih. Jadi itu aku nggak bisa ngomong langsung depan forum, oh harus berapa persen sini, nggak, karena belum tentu sama. Seperti itu. Oke, thank you. Baik, terima kasih Coach Robi untuk penjelasannya. Sekarang di sini ada mungkin teman-teman yang hadir di kelas, ada yang mau ditanyakan lagi untuk Q&A hari ini terkait kelas yang sudah kita bahas. Ada nggak teman-teman di sini? Mungkin ada pertanyaan yang ganjel atau apa?
Atau yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan ulang. Ada di sini? Nggak ada? Oh enggak. Oke, ini ada pertanyaan online lagi. Ini tapi buat Coach Iswan ya. Jadi ini ada pertanyaan, aku tertarik soal investasi saham, tapi aku masih ragu gimana memulai. Ketika kita investasi di saham, better kita mulai di berapa emitennya? Apa pilih yang dari LQ45 atau gimana ya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya, dari anonim juga nih. Ya, ya Gus. Oke, jadi memang yang penting kata kuncinya tuh mulai aja dulu. Jadi jangan menunda-nunda, karena tadi kita udah lihat bahwa the earlier you start, the easier you climb. Makanya secepat mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya, mulai dari berapa saham? Jadi kalau dari aku pribadi bahwa ketika kita mulai investasi saham, jangan banyak-banyak dulu di portfolio. Paling tidak minimal 3, maksimal 5. Jadi semakin banyak kita punya saham di portfolio akan pusing kita lihatnya. Cuman menurut aku maksimal itu udah 5, minimal 3, dan pilih saham emitennya gimana, yang tadi aku udah cerita di awal bahwa kita pilih emiten yang memang bukan emiten yang baru-baru newbie lah. Emiten yang memang sudah lama berjalan, sudah lama melantai di bursa dan labanya itu udah terbukti bagus. Dan jangan sampai mungkin teman-teman salah milih saham juga, karena kita tahu dalam fase bisnis itu ada namanya maturity decline. Jadi saham seperti Unilever misalnya. Jadi kalau kalian beli Unilever tahun 2017 itu kalian udah sekarang nilainya udah hilang 60%. Kenapa? Pertanyaannya, laba bersihnya kalau kita bikin grafik, Unilever itu laba bersihnya pertumbuhannya minus. Ketika laba bersihnya minus, apa yang dilakukan investor? Investor itu akan ngejual semua. Harga sahamnya langsung turun. Makanya kunci utamanya ketika beli saham itu adalah cari perusahaan yang laba bersihnya lagi tumbuh bagus-bagus dan akan bagus terus. Nah, mulainya dari mana? Kita udah kasih bocoran tadi, ada saham sudah muncul. Nanti mungkin kita akan sesi berikutnya kita akan bahas lagi saham-saham apa aja, tapi secara overall mungkin teman-teman bisa lihat saham-saham seperti misalnya contoh kayak Mayora, sama saham-saham apa namanya seperti S Hardware, Indofood CBP, terus kemudian ada kemarin baru IPO itu saham teman-teman kalau misalnya lihat merek yogurt Cimori itu kalau kita lihat di shelf restoran supermarket swalayan itu sekarang udah banyak banget, satu shelf itu dia sendiri semua variannya banyak banget, laba bersihnya naik 70% year on year. Nah, bisa lihat juga tuh saham-saham seperti itu. Jadi memang kita cari saham-saham yang memang easy to understand, mudah untuk dipahami dan bisnisnya itu sudah terbukti. Jadi mulai dari situ aja dulu. Jadi nggak usah mikir-mikir macam-macam. Saham-saham yang teknologi A, teknologi B, teknologi C itu nanti dulu. Jadi menurut aku itu belum bisa dibuktikan dalam waktu dekat. Semua itu masih buy on hype, tetapi kita cari saham-saham untuk mulai saham yang low risk tapi bisa kasih kita high return. Itu mungkin jawaban dari aku. Jadi cukup maksimal 5, jangan kebanyakan juga, jangan sampai 10. Thank you. Baik, terima kasih Coach penjelasannya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari online dari Siska untuk Coach Robi. Pertanyaan adalah berdasar hitungan tadi, kalau mau punya rumah dan juga nikah harus invest 7.400.000 rupiah per bulan, 7,4 juta per bulan. Yes, tadi case-nya Andre ya. Oke, dengan kita yang sekarang katakanlah 5 juta nih pendapatan kita nih Ko. Itu triknya gimana ya? Apakah investasi jadi jalan keluar satu-satunya untuk mencapai tujuan keuangan? Tapi kalau dilihat pendapatan kan cuma 5 juta nih. Nah, apakah ada tips lain nih untuk kita yang masih punya gaji 5 jutaan? Oke. Silakan Coach. Namanya tadi siapa? Siska. Siska, thank you Siska yang lagi online ya. Jadi tadi kemarin mungkin pernah ikut kelasnya kemarin ya Jonathan N yang sebelumnya ya. Kalau kita punya uang 10 juta, bisa kita sisihkan 10%, berarti kan 1 juta. Ya, tapi kalau uang kita udah di 100 juta, 10%-nya itu 10 juta ya, udah beda ya, signifikan. Jadi kalau teman-teman merasa, oh kayak income aku kayak kurang pas nih, ya kan, masih misalnya ada UMR atau sedikit di atas UMR, nah mungkin sekarang adalah investasinya ke diri kita sendiri dulu. Ya, jadi jangan lihat uangnya dulu, tapi investasi leher ke atas dulu. Kita upgrade skill kita, ya kan, kita upgrade knowledge kita upgrade kemampuan kita, pertemanan kita. Gitu sampai di mana akhirnya uang itu akhirnya melihat ya value kita. Kenapa misal tadi kita dibayar 5 juta dengan orang yang dibayar 50 juta, pasti ada sesuatu yang berbeda. Seperti itu. Jadi justru fokus kamu upgrade diri kamu. Ya kan? Kayak contohnya sesimpel apa? YouTube. Ya kan, buat orang-orang mungkin ada yang cuma buat
having fun, ya kan, nonton Korea atau apa, is okay, nggak ada masalah. Tapi ada beberapa orang melihat YouTube ini justru sebagai platform bisnis, ya kan, dia bisa punya hobi masak, ya kan, dia bisa tuh videoin, bikin channel YouTube, dapat ads lah, dapat endorsan segala macam. Jadi fokus dengan apa yang kamu punya, gitu. Jadi nggak usah melihat misalnya privilege orang, wah gila dia anaknya orang kaya, bla bla bla, ya udah nggak apa-apa, gitu. Tapi kamu punya kuat strength point-nya apa, kamu fokus di situ. Nah, sehingga dengan upgrade diri itu, percaya deh, lama-lama juga value kamu naik gitu. Nanti kan pasti orang juga akan lihat ke atasan kamu juga melihat, gila ya, aku kasih kerjaan, misalnya deadline seminggu, dia do extra miles, ternyata 3 hari kelar. Wah, itu kan udah satu extraordinary dong. Nah, aku yakin nanti teman-teman pasti akan di-appreciate lebih sesuai dengan apa yang kamu bisa berikan kepada pekerjaan ataupun dalam kehidupan kamu. Seperti itu buat Siska.